dulu ya. Udah terjerat, kalau memang ada masyarakat di Indonesia ini yang lagi terjerat, jangan khawatir. Itu memang bagian dari pembelajaran, ya kan? Anak kecil aja kan belajar berdiri aja jatuh-jatuh. Kita juga jatuh, itu wajar lah, ya kan? Nah, tinggal bagaimana Anda menyikapinya dan bagaimana itu menjadikan pelajaran berharga. Oke, mungkin ini sebagai tips juga kepada pemirsa, mungkin Mas Roy bisa memberikan sedikit informasi. Apa yang harus pertama kali masyarakat ataupun kita, mungkin bagi Anda yang belum pernah mempunyai kartu kredit ya Mas Roy ya, yang harus dipersiapkan atau harus dipertimbangkan ketika banyak sekali tawaran-tawaran kartu kredit dari beberapa bank? Apa yang harus ya keluar dari supermarket aja udah ditawarin kartu kredit. Kalau saya pribadi, saya ngomong saya setuju punya kartu kredit ya, cuman dalam hal yang urgent aja. Jadi kan selain untuk bisnis ya, itu kan beda lagi kan. Urgent misalnya kan pasti kita kan nggak tahu apa yang terjadi pada diri kita besok ya kan. Mungkin pulang dari sini tiba-tiba ada kecelakaan apa segala kan. Nah di saat itulah kita sebenarnya pakai kartu kredit yang perlu dengan jumlah yang besar. Karena apa, rumah sakit sekarang itu kan ketika mau operasi pun harus ada puluhan juta. Kita nggak siap. Itu kartu kredit bisa tuh. Nah cara penanggulangannya kalau memang Anda belum paling enak itu di dompet kasih satu aja. Saya walaupun saya punya puluhan, saya di dompet cuma ada satu. Karena apa? Ya ini mau dihabisin terserah lah. Yang penting ya ini habis kita bayar. Kita dalam memilih kartu-kartu yang akan nantinya kita masukkan ke dalam dompet kita itu, apakah kita harus melihat pertimbangan bunganya atau apanya kira-kira? Tergantung. Jadi nah itu jawabnya nanti aja nih Mas Roy. Ini udah ada telepon masuk nih soalnya. Oke, Mas Ardiansyah. Mas Ardiansyah dari Batam. Iya, dari Batam. Selamat pagi. Selamat pagi, selamat siang. Iya, selamat pagi, Bu. Ya, silakan Mas Ardiansyah. Pertanyaannya, silakan. Mau bertanya atau? Ini saya kemarin beli bukunya Mas Suryo, itu CCR itu Bu ya. Credit Card Revolutioner itu Bu ya. Ada yang mau saya tanya Bu, saya kan pelaut ya. Pelaut. Oh, pelaut ya. Itu kalau saya mau apply buat CC di bank kok selalu di refuse Bu ya, selalu di reject ya. Oh, iya. Itu selalu di reject dari bank manapun. Selalu di reject. Ya, dari bank manapun. Walaupun saya punya kredit hasil gaji. Oke, pertanyaannya Mas Ardiansyah, jadi kenapa selalu di reject gitu? Iya. Apa karena hubungannya dengan profesi Mas Ardiansyah sebagai seorang pelaut begitu ya? Iya, benar. Oke, baik, makasih Mas Ardiansyah untuk teleponnya. Gimana nih Mas Roy? Jadi bank itu dalam memberikan kartu yang pasti dilakukan adalah dia secure. Saya memberikan, saya bisa banknya pinjaman uang ke Mas Irwan kan harus secure kan, jangan sampai terjadi masalah. Nah mungkin dengan kasusnya Bapak ini kan dia pelaut kan, ya kalau ke laut kemudian jatuh tempo bayarnya gimana gitu kan? Yang dalam pikiran bank seperti itu. Jadi kalau seorang pelaut nggak bisa punya kartu kredit dong ya? Ada beberapa profesi nggak bisa dong berarti? Bisa, jadi ada beberapa cara ya, ada beberapa cara. Satu mungkin istrinya dibuatkan kartu kredit, kemudian bapaknya kartu tambahan itu oke. Oh begitu, iya. Ini kenapa justru seorang pelaut yang pendapatannya pasti lebih susah punya kartu kredit ya daripada seorang satpam tadi yang gajinya 1 juta. Karena begini, bank ketika melihat pelaut ya kan, ibaratnya hari ini ada tagihan. Dia ketika ditelepon, di mana Pak? Saya lagi di Karibia nih, kan? Balik ke Indonesia kapan? Tahun depan. Nah terus gimana? Susah juga ya, naginya susah. Masalah bukan masalah di salary ya, tapi masalah di keberadaan aja. Padahal bukan cuma pelaut ya, kalau penyiar misalnya nggak pulang-pulang, entah pergi kemana, kabur. Tapi kan masih di dalam kota lah, ya kan masih oke lah. Ngakunya aja gimana gitu. Oke Mas Roy, ini kan banyak sekali kita masyarakat Indonesia ini justru malah diperbudak oleh kartu kredit. Kita malah terjerat oleh hutang kartu kredit. Nah bagaimana cara menyiasatinya supaya kita malah justru bisa menerima keuntungan dari kartu kredit ini, memanfaatkan kartu kredit dibandingkan dengan diperbudak oleh kartu kredit. Nah, jadi ini kesalahan utama itu terjerat kepada sifat konsumeris kita. Baru dapat satu aja udah, kalau nggak kepake nggak enak nih kan? Udah nggak enak. Itu yang harus dilawan. Jadi apa sih? Anda harus membiasakan punya kartu kredit yang kosong tidak terpakai. Itu memang pada awalnya susah. Ya, tapi itu ketika Anda bisa, itu berarti Anda sudah bisa mengendalikan kartu kredit ya. Pemakaian mungkin cuma 20%, 30% itu oke lah. Tapi kalau sudah 90%, Anda itu tinggal waktu aja. Saya ngomong bom waktu aja. Jangan diingat terus ya kalau punya kartu kredit. Apalagi ketika punya kartu kredit nggak bisa bayar, kemudian bayar minimum payment, wah itu celaka. Karena apa? Yang ada itu bunga dibungain lagi, kasih denda bungain lagi. Nggak bakalan lunas itu. Saya juga tertarik tadi dengan apa yang dikatakan oleh Mas Roy bahwa kartu kredit bukan cuma bisa kita gunakan